Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat ala Kashfi Syubhat. Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, wa arafta dinallahi alladhi arsala bihi ar-rusula min awalihim ila akhirihim. Dan jika Anda memahami agama Allah yang Allah utus para rasul dengan membawa agama tersebut dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, alladzi la yaqbalullahu min ahadin siwahu, yang Allah Ta'ala tidak akan menerima agama apapun dari seseorang kecuali dengan agama tersebut, yaitu agama Islam. Wa arafta ma asbaha ghaliban nasi fihi minal jahli bihadza. Dan jika Anda memahami apa yang menjadikan mayoritas manusia jahil terhadap agama Allah tersebut. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Qaulu syekhi rahimahullahu, idza arafta ila akhirih. Perkataan syekh di atas, mulai dari idza arafta, andaikan Anda memahami, dan seterusnya. Al-muradu bihi thalathatu asya'a. Yang dimaksud adalah 3 perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-ilmu bima'na la ilaha illallah wa muqtadaha wa ma yalzamu laha, yaitu memahami ilmu tentang makna la ilaha illallah, konsekuensinya, dan apa yang menjadi kelaziman, apa yang menjadi kewajiban setelah mengetahui makna tersebut. Wa annahu ifradullahi bil ilahiyati wa ikhlasul ibadati lahu wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang makna dari la ilaha illallah secara garis besarnya adalah mengesahkan Allah dalam ilahiyah atau uluhiyah, dan mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah semata, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Asani, perkara yang kedua, ma'rifatu khatarish syirki wa wujubil khawfi minhu. Mengetahui tentang bahayanya kesyirikan dan wajibnya takut terhadap kesyirikan. Li'annahu akbarul kabairi wa a'zamul muhlikati. Karena kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar dan kebinasaan yang paling besar, penghancur yang paling besar. Fa innahu yukhriju minal millati wa yuhbitul amala. Karena kesyirikan itu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menghapuskan pahala amalan-amalan saleh. Wa yuharrimu ala man mata alaihi al-maghfirata wal jannata. Dan membuat orang yang mati dalam keadaan membawa syirik itu haram untuk mendapatkan maghfirah, terhalang untuk mendapatkan ampunan, dan juga terhalang untuk masuk surga. Wa yukhalliduhu fin nari, dan membuat pelakunya kekal di neraka. Lidza wajaba al-khawfu minhu wal bu'du an wasailihi wa hamahu. Oleh karena itu wajib untuk takut kepada kesyirikan dan menjauhkan diri dari kesyirikan serta menjaga diri kita dari kesyirikan. Asal itu, perkara yang ketiga adalah ma'rifatu dinil islami, mengetahui tentang agama Islam. Alladzi ja'at bihi ar-rusulu alaihi salatu wassalam, yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wassalam, walladzi ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal-Islamu al-amu alladzi ja'at bihi jami'ur rusuli. Agama Islam yang am, yang umum, yang dibawa oleh para rasul seluruhnya, min awalihim ila akhirihim alaihi wassalatu wassalamu. Dari mulai rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir alaihi wassalatu wassalam, huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Agama Islam tersebut secara umum, definisi Islam secara umum adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya,
wal inqiyadu lahu bitta'ati, dan tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri, artinya menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini definisi Islam secara am, secara umum, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan inilah agama Islam yang dibawa oleh seluruh rasul dan juga seluruh nabi. Fahuwa mustamilun ala tahqiqit tauhidi lillahi ta'ala. Maka Islam secara umum itu mencakup semua bentuk mewujudkan tauhid kepada Allah Ta'ala. Wa khal'il andadi wal kufri bit-taghuti. Dan melepaskan, artinya menjauhkan diri dari andad, dari tandingan-tandingan selain Allah, dan mengkufuri, mengingkari seluruh taghut, seluruh yang disembah selain Allah. Taghut artinya ma'ubida siwallah, yang disembah selain Allah. Wal Islamul khasu alladhi ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa. Adapun definisi Islam secara khusus yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW itu Islam secara khusus, yaitu mencakup dua perkara. Al-alif, yang pertama, al-Islamul amu alladhi ja'a bihi man sabaqahu minan nabiyyin wal mursalin. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW juga mencakup definisi Islam secara umum, sebagaimana Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum beliau. Lakinnahu sallallahu alaihi wasallam akmalahum fihi. Namun Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu menyempurnakan Islam-Islam yang sebelumnya. Al-ba' wa syari'atul khatimatu allati ja'a biha alaihi salatu wassalam. Fahuwa Islamun min jihataini. Islam secara khusus adalah syariat yang menjadi penutup ajaran para rasul. Syariat tersendiri yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang menjadi penutup ajaran seluruh para rasul. Allati ja'a biha alaihi salatu wassalam, yang dibawa oleh beliau Nabi SAW, bahwa Islamun, maka ini adalah Islam yang khusus. Min jihataini, dari dua sisi. Jadi khususnya dari dua sisi. Yang pertama, jihatul aqidati, dari sisi aqidah. Fal Islamu alladhi ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam atammu tauhidan. Maka Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna tauhidnya. Wa akmalu istislaman, dan lebih sempurna dalam penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adharu fil wala'i wal bara'i, dan lebih tegas dalam al-wala' wal bara', dalam menyatakan loyalitas kepada sesama kaum mukminin, dan bara' menyatakan kebencian dan keberlepasdirian dari pelaku kesyirikan. Kemudian yang kedua, jihatus syariati, dari sisi syariat. Wa hiya asy-syari'atul makhsusatu allati ja'a biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya adalah syariat yang khusus yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutamayyizatu bil yusri was samahati, yang merupakan syariat yang istimewa dengan adanya banyak yusr, kemudahan, was-samah, dan kelonggaran, wasyumuli, dan mencakup likafati umuril hayati, seluruh perkara-perkara kehidupan, wal bara'ati minal asari wal aghlali, dan jauh dari keberatan, jauh dari rasa berat dalam menjalankannya, wal aghlali, dan juga pengekangan, jauh dari pengekangan, wasalihati wal maslahati linnasi, dan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW juga mengandung kesalihan, kebaikan, dan juga kemaslahatan bagi manusia. Min hini ja'at wa ila ayati Allahu bi amrihi, sejak turunnya syariat tersebut sampai Allah mendatangkan perkaranya, yaitu sampai hari kiamat. Jadi Islam sejak diturunkannya kepada Nabi SAW sampai hari kiamat, sifatnya demikian, istimewa,
mengandung banyak kemudahan, kelonggaran, mencakup seluruh perkara kehidupan, sangat lengkap. Kemudian tidak berat, tidak ada pengekangan, kemudian mengandung kesolehan, mengandung kemaslahatan untuk seluruh umat manusia. Fala yaqbalullahu dinan ghairahu, maka Allah tidak akan menerima agama lain selain agama Islam. Ya, kembali ke halaman 21. Jadi kata Syekh Muhammad At-Tamimi, andaikan Anda memahami 3 perkara di atas, ya tadi kata Syekh Al-Qusayr, perkara tersebut adalah masalah makna la ilaha illallah, kemudian bahaya kesyirikan, dan juga tentang mengetahui tentang agama Islam. Andaikan Anda memahami 3 perkara ini, afadaka faidataini, maka Anda akan mendapatkan 2 faidah, 2 tambahan ilmu. Al-ula, halaman 23. Al-ula yang pertama, al-farahu bi fadlillahi wa rahmatihi. Anda akan merasa bahagia terhadap karunia yang Allah berikan dan rahmat yang Allah berikan kepada Anda. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga atas rahmatnya hendaknya kalian berbahagia. Hendaknya kalian senang dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada semua yang mereka kumpulkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Surat Yunus ayat 58. Maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hidayah Islam ini lebih bagus daripada semua kenikmatan dunia. Demikian juga hidayah untuk menjalankan Islam dengan benar, hidayah sunnah Nabi. Ini lebih baik daripada seluruh kenikmatan dunia. Dan hendaknya kita senang dan berbahagia ketika kita masuk Islam, dan juga senang dan berbahagia ketika kita mengenal sunnah Nabi SAW. Karena Allah Ta'ala katakan, falyafrahu, bergembiralah, berbahagialah. Ya, kita lanjutkan ke matan. Wa afadaka aydan al-khawfal 'azima. Jika Anda memahami 3 perkara di atas juga, Anda akan mendapatkan faedah berupa rasa takut yang besar terhadap kesyirikan. Kita lihat catatan kaki nomor 1, halaman 23. Qultu wa huma wallahi faidatani kabiratani. Saya katakan, kata Syekh Abdullah Al-Qusayr, 2 faedah ini demi Allah adalah 2 faedah yang sangat besar. Lahuma thimarun mubarakatun. Kedua faedah tersebut memberikan 2 buah yang penuh dengan keberkahan. Fa ihdahuma, yang pertama, anal faraha bi ma'rifati tauhidi wa tahqiqihi was salamati min diddihi min al farahi bi fadlillahi wa rahmatihi. Sesungguhnya rasa gembira, rasa bahagia ketika memahami tauhid dan ketika mewujudkan, mengamalkan tauhid dengan benar, dan ketika selamat dari lawan dari tauhid, selamat dari kesyirikan. Ketika kita bergembira dengan semua ini merupakan gembira terhadap karunia Allah dan rahmat Allah. Wa huma a'zamu mafruhin bihima. Dan ini adalah perkara yang paling layak untuk disenangi, untuk diungkapkan kebahagiaannya. Fa inna a'zaman ni'ami al-hidayatu lil imani zahiran wa batinan. Karena nikmat yang paling besar adalah nikmat mendapatkan hidayah berupa keimanan, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Wal farhu bit tauhidi min asbabi tsabati alaihi. Dan merasa senang, merasa berbahagia ketika memahami tauhid dan mengamalkan tauhid. Ini merupakan sebab bisa sabat, bisa kokoh dan tegar atau istiqamah dalam tauhid. Wal inayati bi takmilihi wal hadri min nawaqidihi. Dan merasa senang dengan memahami tauhid serta mengamalkannya merupakan bentuk inayah, bentuk perhatian, sehingga kita bisa menyempurnakan tauhid, dan juga bentuk upaya untuk menjauhkan diri dari pembatal-pembatal tauhid. Wasaniyatuhuma, dan faedah yang kedua atau buah yang kedua,
asyara ilaihi asy-syaikh rahimahullahu biqaulihi. Syekh rahimahullah memberikan isyarat ketika beliau mengatakan afadaka aidan al-khauf al-'azima. Ketika Anda, kata Syekh Muhammad At-Tamimi, ketika Anda memahami 3 perkara di atas, maka Anda juga akan mendapatkan faedah berupa rasa takut yang besar. Ai al-khaufa min al-wuqu'i fi syirki, maksudnya rasa takut yang besar untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Wa dzalika yaqtadi al-inayata bi ma'rifatihi. Dan hal itu rasa takut tersebut akan membuat Anda punya perhatian yang besar untuk memahami masalah kesyirikan. Wa ma'rifati wasailihi, dan juga untuk memahami sarana-sarana kesyirikan, wal bu'di an mawatinihi, dan juga membuat Anda akan menjauhkan diri dari tempat-tempat kesyirikan, wa wasailihi wa ahlihi. Demikian juga sarana-sarana menuju tempat-tempat kesyirikan, dan juga menjauhkan diri dari pelaku kesyirikan. Wa shiddatal hadri min kulli ma yuaddi ilaihi. Dan rasa takut terhadap kesyirikan akan membuat Anda memiliki kewaspadaan yang besar terhadap semua perkara yang bisa menggiring Anda kepada kesyirikan. Fa innaka idza 'arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi. Karena jika Anda memahami bahwasanya seseorang bisa menjadi kufur, bisa menjadi orang yang kafir karena sebab satu kalimat yang ia keluarkan dari lisannya. Waqad yaquluha wa huwa jahilun. Dan terkadang dia mengucapkan perkataan seperti itu dalam keadaan jahil. Karena dia jahil, tidak paham masalah tauhid, fala yu'dharu bil jahli. Padahal ternyata dia tidak mendapatkan uzur atas kejahilan dia. Ya, yang beliau maksud adalah terkadang seseorang mengucapkan perkataan yang merupakan perkataan kekufuran. Dia mengucapkan perkataan seperti ini karena dia tidak belajar tauhid. Padahal perkataan seperti ini ketika diucapkan tidak diberi uzur pelakunya. Karena perkataan kekufuran ada yang mendapatkan uzur, ada yang tidak mendapatkan uzur. Jika itu perkataan yang ma'lum minad dini bid-darurah, sudah diketahui dalam masalah agama secara gamblang ini perkataan kekufuran, maka tidak diberi uzur pelakunya. Namun kalau itu perkataan yang untuk mengetahuinya bahwasanya ini perkataan kekufuran perlu belajar dulu, maka orang yang mengatakannya tidak langsung dikufurkan. Di antara contoh perkataan yang bisa membuat orangnya kafir dan tidak diberi uzur adalah ucapan-ucapan yang mengandung penghinaan kepada Rasulullah SAW atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada Al-Quran atau kepada agama Islam. Perkataan yang mengandung celaan kepada Allah, Rasulullah SAW, Al-Quran atau agama Islam. Maka orang yang mengatakannya langsung dikafirkan, langsung keluar dari Islam. Karena tidak ada orang yang tidak tahu bahwasanya mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela Al-Quran, mencela Islam itu perbuatan kafir, perbuatan kufur. Tidak ada yang tidak tahu. Namun terkadang orang mengucapkan perkataan-perkataan seperti ini sebabnya karena dia enggak belajar tauhid. Karena dia tidak perhatian kepada masalah tauhid. Wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha taqarrubuhu ila Allah Ta'ala kama dhanna al-musyrikuna. Dan terkadang seseorang mengatakan perkataan-perkataan kufur karena dia menyangka itu adalah sebuah taqarrub, sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sangkaannya orang-orang musyrikun. Khususan in alhamakallahu ma qassa an qaumi Musa. Lebih khusus lagi atau terutama jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Anda ilham. Artinya jika Anda sudah mengetahui kisah tentang kaumnya Nabi Musa, ma'asalahihim wa ilmihim. Padahal kaumnya Nabi Musa adalah orang-orang yang saleh dan orang-orang yang berilmu secara umum. Annahum atauhu qailina,
Namun mereka mendatangi Nabi Musa sambil mengatakan, Ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Wahai Musa, jadikanlah bagi kami, Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, jadikanlah bagi kami ilahan, sesembahan. Sebagaimana orang-orang musyrikin itu punya sesembahan. Jadi kaumnya Nabi Musa minta kepada Nabi Musa untuk membuatkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, untuk dipersembahkan kepada sesembahan tersebut ibadah-ibadah, doa-doa. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian adalah kaum yang jahil. Dalam surat Al-A'raf ayat 138. Perhatikan, padahal Bani Israel secara umum adalah orang-orang yang saleh dan berilmu. Namun tetap saja dari lisan mereka bisa muncul kata-kata kekufuran, meminta dibuatkan sesembahan selain Allah. Al-ayata fahina idzin hirsuka ya'dhumu. Maka sekarang hendaknya semangatmu untuk belajar tauhid hendaknya semakin besar. Wa khaufuka ala ma yukhlisuka min hadza wa amsalihi. Demikian juga rasa takutmu hendaknya semakin besar. Ala ma yukhlisuka min hadza wa amsalihi. Semangatmu semakin besar untuk mempelajari dan memahami perkara-perkara yang akan membebaskan Anda dari perkataan tersebut atau yang semisalnya. Ya, jadi Syekh Muhammad At-Tamimi ingin memberikan penekanan bahwasanya kalau seseorang itu tidak belajar tauhid dengan baik, tidak belajar tauhid dengan benar, maka sangat mungkin sekali dia akan terjerumus ke dalam kekufuran tanpa sadar. Bahkan orang-orang yang sudah belajar pun, orang-orang yang sudah berilmu pun, seperti Bani Israel, sudah berilmu, sudah punya ilmu, tetap saja mereka mengeluarkan kata-kata kekufuran. Sehingga beliau menasihatkan bahwasanya hendaknya kita lebih semangat lagi untuk mempelajari tauhid dan mengamalkannya. Ya, demikian dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.